Assalamualaikum. Pada video ini yuk kita buktikan hukum kedua Kepler. Jadi gambarnya kan saya tadi elips gini ya. Kemudian ini adalah matahari dan ini luasan A, ini luasan B. Sebenarnya untuk gambar luasan ini nggak harus gini. Nggak harus gini. Nanti kalian gambarnya gini terus. Nah, boleh seperti ini. Misalkan ini matahari di sini, kemudian luasnya yang kalian amati adalah yang ini ya dengan yang ini. Boleh. Area yang ini areanya sama, waktu dari sini ke sini 1 minggu, dari sini ke sini juga 1 minggu. Waktu yang dibutuhkan planet. Itu boleh. Atau gambar lain lagi. Dari sini ke sini misalkan ya, kemudian terhadap luasan ini yang saya artikan ini terhadap luasan ini boleh, tapi harus mengacu pada aturan gini: semakin jauh dari matahari, gerak planet akan semakin lambat. Semakin dekat ke matahari, maka gerak planet akan semakin cepat. Nah, kalau kalian perhatikan lebih lanjut nanti, bahwa ada yang namanya titik terjauh dan titik terdekat dari matahari. Kalau misalkan kalian mau tahu gini, saya gambar elips. Iya, ini hampir sempurna nih, bagus nih. Nah, ini matahari. Kemudian kalian potong menjadi 2 bagian yang sama, kanan dan kiri. Kemudian kalian potong lagi menjadi 2 sehingga sama atas dan bawah. Nah, titik ini itu namanya titik terdekat dari planet ke matahari. Ini merupakan titik terjauh dari planet ke matahari. Titik terdekat namanya perihelion, titik terjauh namanya aphelion. Ya, nanti kalian akan pelajari di astronomi. Kemudian ada yang namanya A tadi ya, dari titik O, titik pusat ini ke titik aphelion ini A. A itu apa tadi? Semi mayor, sumbu semi mayor, itu A. Dah, lanjut ke sini. Nanti tuh kalian akan bahas di astronomi itu. Ini hukum Kepler yang kedua, kedua Kepler itu mengatakan untuk area yang sama A dan B, ini sama areanya ya, saya arsir ini butuhkan waktu yang sama. Misalkan dari sini ke sini 1 minggu, dari sini ke sini juga 1 minggu gitu ya. Dari sini ke sini 1 minggu, sini ke sini 1 minggu, dan area yang saya arsir nilainya sama. Kemudian planet itu kan bergerak ya. Nah, planet bergerak dari sini ke sini. Saya ambil bagian kecil aja, dari sini ke sini itu DR. Itu kalkulus. DR itu bagian aja. Jadi dari sini ke sini sebagian aja DR. Nilai DR itu adalah VDT. Kalau di kalkulus kan kalian kenal ya, udah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi V itu kan dx per dt ya, ini vektor juga. Nah, ini pun sama, V sama dengan dr per dt. Kenapa di sini x, di sini r? Karena ini radial. R itu radial, artinya pergerakannya itu melingkar, berputar gitu ya. Kalau x itu kan lintasan dalam sumbu x. Nah, jadi kalau misalkan dr-nya yang saya cari, ini kan dr-nya, ini dr, maka kali silang kan, v d dt. Maka dr ini sama dengan v dt. V-nya siapa? V-nya planet yang gerak. Kalau matahari kan diam. Nah, ini vektor juga. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan saya buat lagi untuk diagram planet ini, ada yang namanya diagram gaya juga loh. Jadi planet ini terhadap matahari kan punya gaya. Nanti pembahasannya ke hukum kedua. Ini kita apa aja yang terjadi gitu ya. Jadi kita tuliskan semua. Nah, ini Fg, ada Fg, gaya tarik G, gravitasi Fg, dan ini vektor. Jadi planet ini itu punya gaya tarik terhadap matahari itu yang nilainya adalah Fg, vektor. Jarak dari titik pusat matahari ke titik pusat planet ya,
nih sejauh itu namanya R. Nah, jadi R dan FG kalau misalkan kita satukan itu akan membentuk besaran lain yang namanya momen gaya. Momen gaya tau atau torsi, torka, torsi, momen gaya sama tau sama dengan R cross F. Cross itu tandanya sin ya. Jadi kalau misalkan saya mau tahu nilai momen gaya, itu adalah nilai F besarnya F dikalikan nilai R besarnya R dikalikan dengan nilai F sin theta. Kenapa sin? Karena cross. Kalau dot product ini cross product, kalau dot product cos. Kalau cross product sin. Saya ulangi ya. Kalau dot product itu cos theta, kalau cross produk itu sin theta gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini antara FG dan R ini sudutnya berapa? Sudutnya 0. Karena dia berhimpit kan. Maksudnya dari sini ke sini akan selalu seperti itu. Nilai FG itu akan selalu menuju ke pusat. Mau kemanapun geraknya, dari sini muter gitu. Jadi planet itu berputar gitu. Akan selalu mengarah ke pusat. Sehingga nilai theta adalah 0. Maka R kalikan F kali sin 0 derajat. Sudut istimewa untuk sin 0 derajat adalah 0. Dan 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah 0. Maknanya artinya bahwa momen gaya pada planet ini adalah 0. Kita juga punya persamaan yang lain namanya momentum linear. Momentum anguler L ya. L, kalau P itu momentum linear, kalau L itu momentum anguler. Nilainya adalah R cross P. Dan ini dua-duanya vektor, dan ini cross. Berarti kalau cross juga hasilnya vektor. Kalau dot product hasilnya skalar, kalau cross kayak gini, semacam ini, cross, itu hasilnya selalu vektor. Nah, saya ulang ya, L itu tadi apa? Momentum anguler. Kalau P, ini P yang ini, P kecil ya, bukan P besar. P kecil yang ini adalah momentum linear. Oke. Nah, kalau P sendiri kan punya persamaan. P itu M kali V kan gitu. Jadi L itu sama dengan, ini bisa kita bongkar lagi. M kali V. Nah, M di sini M apa? Yang gerak apa sih, yang punya kecepatan yang gerak apa sih? Planet kan, bukan matahari. Jadi M di sini adalah M planet, MP. Nah, coba dipahami dulu untuk yang persamaan ini. Jadi R itu adalah jarak dari pusat matahari ke pusat planet, M adalah massa planet, V itu adalah kecepatan gerak dari planet, karena planet yang mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Nah, sehingga ini bisa kita bongkar lagi. Bongkarnya gimana? MP ini kan konstanta inersia, bisa keluar tuh. MP R cross V, crossnya jangan lupa. Nah, sehingga MP pindah ruas, jadi L dibagi MP sama dengan R vektor cross V vektor. Nah, ini jangan dilupa nih. Ini persamaan 1. Oke, ini persamaan 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita tahu bahwa planet itu kan mengelilingi matahari. Nah, ini planet. Kita ambil area luasan sekarang yang kecil. Ingat, kita kan masih belajar tentang kalkulus ya. DD ini bagian-bagian aja. Nah, bagian yang kecil itu kita ambil yang ini. Ambil bagian yang D, hanya kecil aja. Nah, ini yang saya arsir ini itu kan harusnya luasan ya, tapi di sini bagian dari luasan atau DA. Nah, kemudian dari sini ke sini itu adalah DR. Dari sini ke sini itu DR. Dari mana besar DR tadi udah disebutkan di atas, sama dengan V dt. Kan gitu. Nah, ini DA. Dari sini, dari pusat matahari ke planet, misalkan planetnya di sini, itu adalah R vektor.
Nah, jadi luas ini DA itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi kan gitu ya, dikali R dikali dengan DR. Nah, saya lanjut ke sini, dari sini ke atas ya. Nah, jadi DA sama dengan setengah dikali R dikali, nah ingat DR itu apa tadi? Udah gak cukup nih, sebentar. DR ini apa DR? Kelihatan nggak? Nah, DR ini apa? DR itu kan VDT nih. Tulis di sini VDT. Kalau DT-nya keluar, jadi ini setengah R cross V DT. Kita ada persamaan ini nih, R cross V. R cross V itu apa? Ini dia. R cross V. R cross V. L dibagi dengan MP. Sehingga ini sama dengan setengah L dibagi dengan MP, massa planet, dikalikan dt, itulah dA. Nah, ini persamaan kedua. Nah, silakan diamati dulu.